Waalaikumsalam. Ya, kita tahu pertandingan tadi sebenarnya kita mau masuk pertandingan setiap kita tahu mereka PSMS Medan meraih kemenangan 3-1 atas Sumsel United FC pada pekan ke-19 Pegadaian Championship di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 14 Februari 2026. PSMS unggul cepat pada menit pertama melalui gol Felipe Cadenazzi memanfaatkan situasi sepak pojok. Keunggulan 1-0 bertahan hingga turun minum meski Sumsel sempat mengancam melalui Kurniawan Karman yang membentur tiang pada menit ke-30. Memasuki babak kedua, PSMS menambah skor dengan gol kedua. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Medan, Aprianto Tambunan. Selamat sore rekan Aprianto, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, selamat sore Irata dan selamat sore Tribuners. Ya, pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026, PSMS Medan berhasil meraih kemenangan perdana di putaran ketiga pada kompetisi Pegadaian Championship musim 2025-2026 ini, di mana kemenangan perdana ini menjadi awal positif bagi PSMS Medan dalam mengarungi kompetisi Pegadaian Championship di klasemen grup A musim ini. Nah, pada pertandingan itu sendiri, PSMS bisa mengungguli tamunya Sumsel United sejak babak pertama dengan skema permainan yang cukup agresif. Dari menit pertama, PSMS Medan berhasil langsung merangsek ke dalam pertahanan dari Sumsel United. Bahkan di babak pertama itu satu peluang emas tercipta dari pemain baru PSMS Medan yakni Clayton da Silva. Nah, memanfaatkan tekanan tersebut, mereka terus menggempur hingga di menit pertama 1 menit lewat 10 detik PSMS berhasil menjebol gawang dari Sumsel United yang dijaga oleh Diki Agung. Gol itu bermula dari sisi kanan, yang dimana umpan dari Clayton da Silva menuju Dan Saputra, namun finishing dari Dan Saputra tidak berhasil dengan baik, namun bola mengalir ke kaki dari Felipe Cadenazzi, sehingga dengan memanfaatkan hal tersebut dia menyelesaikan dengan sempurna. Sepakan kaki kanannya berhasil menjebol gawang dari Sumsel United. Babak pertama ini pun berakhir dengan 1-0, namun pertandingan tetap berimbang. Kedua tim melakukan jual beli serangan, namun tidak membuahkan hasil apapun, sehingga hingga jeda turun minum pertandingan berakhir dengan 1-0. Namun di babak kedua, PSMS Medan tampil di hadapan pendukung sendiri, tidak menurunkan intensitas permainan dan juga mereka masih tampil dominan dalam menjaga tempo permainan. Di babak kedua ini, baru di menit 58 mereka berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0 setelah dari Saputra mencoba melepas tembakan dari luar kotak penalti menggunakan kaki kanannya. Bola mengalir deras ke dalam gawang yang gagal diantisipasi oleh Diki Agung. Dengan keunggulan tersebut, PSMS Medan tampil kian impresif. Mereka terus melakukan sejumlah serangan ke pertahanan Sumsel United, dan hal itu bisa berbuah kembali di menit ke-66 setelah Felipe Cadenazzi menggandakan gol yang dia ciptakan, di mana gol itu bermula dari serangan balik cepat dari sisi kanan yakni Anthony Nugroho yang lepas dari pengawalan lini pertahanan Sumsel. Dia berhadapan dengan sang penjaga gawang Diki Agung, namun dengan sentuhan dikit dia melakukan chip bola dan melewati sang kiper, namun bola sempat mengarah tidak ke arah gawang. Namun dengan feeling dari Cadenazzi, ia mengejar bola dan melakukan tandukan sehingga bisa bola masuk ke dalam gawang. Hal itu membuat PSMS Medan unggul 3-0. Namun di menit ke-78, satu kesalahan yang dilakukan oleh kapten PSMS Medan, Kim Jung Ho, yang ingin melakukan back pass kepada kiper Reki Rahayu yang cukup pelan sehingga dapat direbut oleh pemain lawan yakni Diego. Dengan kesempatan itu dia tidak menyanyiakan, dia langsung melakukan tembakan dengan kaki kanan dan mengubah skor menjadi 3-1. Hingga pertandingan berakhir, skor pun berakhir dengan 3-1. Hasil ini pun disyukuri oleh tim PSMS Medan, terkhususnya oleh pelatih PSMS Medan, Eko Pertianto, yang menyebut ini modal positif bagi mereka untuk mengarungi kompetisi Pegadaian Championship musim ini, terkhususnya di putaran ketiga, karena mereka memiliki target untuk bisa bersaing ke papan atas untuk merebut satu tiket promosi ke Super League musim depan. Mungkin begitu ini, Erika. Waalaikumsalam. Ya, kita tahu pertandingan tadi sebenarnya kita mau masuk pertandingan, cuma ya
coba yang menurut kita agak menurun, tapi di beberapa kemudian kita masih pertandingan secara permainan kita sebenarnya bagus, cuma secara skor kita yang kalah. Jadi sepak bola kita tidak bisa prediksi, ketika kita tidak bisa berusaha, misalnya mungkin di pertandingan kita akan memperbaikinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam hormat saya Presiden teman-teman. Pertama, ini perjuangan yang sangat luar biasa, tapi kita kecewa karena kita gagal untuk memetik kemenangan hari ini. Yang pertama, golnya terlalu cepat, ya 1 menit 30 detik, golnya sekitar 40. Yang kedua, kesalahan unit juga di babak kedua, sehingga nanti bisa syuting. Yang ketiga, posisi salah dari Baju sehingga lawan bisa terjadi. Nanti kita perbaiki kelemahan-kelemahan ini. Kalau itu tidak akan terjadi, pasti kita bisa mengimbangi bahkan memenangkan. Itu aja dari saya. Ke depan semua kelemahan-kelemahan di babak pertama, terutama gol awal yang sangat luar biasa cepat, kita perbaiki. Di pertandingan berikutnya masih ada 8 pertandingan lagi yang harus ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya ucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada perjuangan pemain yang setiap kita tahu mereka berjuang tanpa lelah untuk supaya tim lawan kita tadi luar biasa. Kita tetap jaga asal ke 5 besar dan setiap kita menggunakan hasil yang positif. Itu kita sebut. Terima kasih. Oke, mungkin Erwin langsung belajar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari saya, ini adalah modal besar kemenangan malam ini untuk kita awal nanti. Saya rasa juga kita usaha terutama Korea. Korea yang masalah malam ini karena masih ada pertandingan berikutnya yang kita fokus ke depan. Oke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.